Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 10 ada project Ackerman Steering pada mata kuliah robotika dengan beranggotakan Bayu Prasetyawan, saya Muhammad Fatur Syalfatir dan Rizky Nurhandayani. Pada kali ini kita akan membahas tentang beberapa pokok bahasan, yang mana beberapa poinnya ialah pengertian robot Ackerman Steering beserta sistemnya, kelebihan serta kekurangan Ackerman Steering, persamaan Ackerman Steering, dan juga 3D modeling. Sebelum kita masuk, Ackerman Steering, bagaimana cara kerjanya? Itu kita ketahui, misalkan dalam perangkat otomotif yang panjang, kok bisa berputar dengan sumbu atau radius putar yang bagus, itu bagaimana pengaturannya. Nah, dari situ digunakanlah Ackerman Steering di sini. Bagaimana untuk dapat berputar balik dengan mudah dengan turning radius yang bisa dikatakan cukup baik seperti itu. Oke, jadi dari sini kita sedikit pahami dari awal Ackerman Steering itu sendiri. Ackerman Steering itu sendiri ialah suatu sistem yang mana itu merupakan ilmu pengetahuan tentang geometrinya atau sudutnya, karena tanpa adanya Ackerman Steering ini sendiri, perangkat otomotif atau yang lainnya tidak bakal bisa bergerak secara lincah, secara baik seperti itu, seperti gambar yang ditunjukkan. Pengertian robot Ackerman Steering beserta dengan sistem kerjanya. Nah, di sini ditunjukkan Ackerman Steering itu merupakan pengendalian arah gerak robot dengan menggerakkan sudut putar roda depan. Kinematika Ackerman sangat mirip dengan mobil yang dikenal pada umumnya, sehingga dinamakan car-like steering. Seperti itu. Nah, Ackerman Steering ini sendiri adalah suatu susunan geometris dari hubungan setir mobil yang dirancang secara khusus untuk menyelesaikan problem bagian roda dalam dan juga luar, supaya tidak ada tergelincir karena memiliki sudut belokan yang berbeda. Jadi untuk setir ini bisa dikendalikan kendalinya, jadi bisa disesuaikan atau bisa diartikan juga sebagai kendali, seperti itu. Kelebihannya dan juga kekurangannya ialah pada sistem ini radius beloknya bisa kecil dan tidak terjadi selip, jadi secara tidak langsung akan mempunyai pergerakan yang stabil di permukaan yang mungkin tidak rata, kontrol kecepatan dan juga arahnya terpisah. Sedangkan kelemahannya ialah tidak mau berotasi terhadap sumbu vertikalnya atau berputar langsung di tempat, jadi akan ada sumbu luar yang akan digunakan. Selain itu, radius belok dibatasi oleh sudut belok roda depan dan jarak antara roda depan dan roda belakang. Nah, di sini terdapat persamaan Ackerman Steering itu sendiri. Sesuai di gambar, memiliki beberapa keterangan. W itu sendiri berarti pemisahan roda lateral, L pemisahan roda memanjang, R jarak ICC dengan sumbu tengah Ackerman. Nah, ICC sendiri ialah sumbu putar, yaitu Instantaneous Center of Curvature. Nah, di sini juga ada PI, sudut roda bagian dalam, PO, sudut roda bagian luar. Nah, persamaan Ackerman Steering dapat diturunkan dengan mempertimbangkan garis segitiga yang terbentuk dari L dan R, didapatkan W/2, sehingga kita mendapatkan persamaan sebagai berikut. Dengan mengeliminasi persamaan 2 dan persamaan itu, maka didapatkan persamaan kendali Ackerman sebagai berikut. Nah, secara ekuivalen, kedua kotangan dapat dinyatakan dengan sudut sebagai berikut. Ini persamaan 5 dan persamaan 6. Jadi, persamaan di atas tidak dapat digunakan jika kotangan sama dengan 0. Sedangkan untuk menentukan setiap sudutnya dapat menggunakan rumus berikut. Pada pengerjaan desain Ackerman Steering with Keyboard Controller using keyboards, kami menjadikan radius putar Avanza sebagai referensi kami dalam pembuatan 3D modeling.
Berikut merupakan spesifikasi teknis Avanza dengan tipe 1,5G CVT, yaitu dengan panjang 4395 mm, lebar 1730 mm, tinggi 1700 mm, wheelbase 2750 mm, front tread 1505 mm, rear tread 1500 mm, ground clearance 205 mm, dan radius putar 4,7 meter. Baik, di sini saya akan menampilkan dan sedikit menjelaskan tentang desain 3D desain modeling yang telah kami buat menggunakan SolidWorks, yang selanjutnya akan diimport ke file Weebotz. Di sini menggunakan 4 buah roda, di mana 2 roda depan dengan kemudi yang bertujuan untuk membelokkan arah dari mobil tersebut. Dapat dilihat pada bagian dalam mobil terdapat setir, terdapat rod, terdapat join ini untuk menghubungkan antara sasis dengan roda. Di sini terdapat penghubung antara setir dan roda. Maksud kami penghubung antara setir dengan rod, biar nantinya roda dapat dibelokkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Dapat dilihat di sini dapat digerakkan kanan dan kiri. Rodanya juga dapat digerakkan keempat roda, bisa digerakkan, dapat dilihat di sini. Kami menggunakan bodi untuk yang bertujuan untuk agar terlihat lebih rapi. Kemudian di bawah sini terdapat penutup sasis agar sasis terlindungi. Untuk selanjutnya yaitu kita dapat mengekspor file CAD yang telah kita buat untuk yang nantinya akan dimasukkan ke Weebotz dengan cara yaitu sebagai berikut. Kita klik file, kemudian kita save. Dengan format PRML, kemudian dengan versi 97. Kita klik OK dan save.
Selanjutnya saya akan menjelaskan sintak program yang kami gunakan untuk menggerakkan akraman steering pada Webots. Pertama, kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita akan import robot, keyboard, dan motor, di mana keyboard sendiri digunakan sebagai input perintah untuk menggerakkan akraman steering. Di sini kami menggunakan tombol W, A, S, D, dan E untuk menggerakkannya. W untuk maju, S untuk mundur, A untuk samping kiri, D untuk samping kanan, dan E untuk stop. Kemudian kita lanjutkan untuk inisialisasi roda, posisi, dan velocity dari masing-masing motor. Kemudian berikut ini adalah kinematik yang kami gunakan, di mana D didapatkan nilai 17,798 cm dan L yaitu 774,192 cm. D adalah hubungan antara roda kanan dan roda kiri, sedangkan L yaitu merupakan hubungan antara roda depan dan roda belakang. Kemudian untuk steering angle dan wheel speed, seperti yang tertampil ini merupakan kinematik yang kami gunakan, di mana kinematik ini telah disesuaikan dengan ukuran dari akraman steering yang kami gunakan. Untuk keyboard sendiri merupakan perintah untuk pengaktifan keyboardnya, dimana untuk W itu maju, S mundur, A samping kiri, dan D samping kanan, dimana A dan D adalah samping kanan dan samping kiri, sehingga harus memperhatikan angle dari setiap rodanya. Berikut ini adalah sintak yang kami gunakan beserta dengan kinematiknya. Untuk steering kanan dan steering kiri bagian depan digunakan rumus sebagai berikut. Kemudian inisialisasi roda. Kemudian kita akan demokan pergerakan dari akraman steering yang kami desain. Dari proyek yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu diantaranya yang pertama, import SolidWorks to Webots telah berhasil dilakukan. Yang kedua, Ackerman dapat berjalan menggunakan input manual dengan menekan tombol A, B, D, S, dan E. Yang ketiga, untuk pergerakannya cukup mulus, namun masih ada kekurangan untuk belok kanan dan kiri. Terima kasih, itu tadi presentasi dari proyek yang telah kita laksanakan pada mata kuliah robotika. Mohon maaf bila mana ada banyak kesalahan dan mungkin dalam penyampaian masih banyak yang kurang berkenan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.